Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Adhidayah dari Prodi PGSD 2020A Universitas PGRI Rombolawe Tuban. Di sini kita akan belajar bagaimana cara bermain catur. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Jasmani yang diampu oleh Bapak Saiful Mizan MPD. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kata catur diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti empat. Namun kata ini sebenarnya merupakan singkatan dari caturangga yang berarti empat sudut. Tujuan dari permainan catur adalah untuk mencapai posisi skakmat, yaitu posisi di mana raja terancam dan tidak dapat menyelamatkan diri ke petak lain. Akan tetapi, tidak selamanya permainan catur akan berakhir dengan kekalahan atau kemenangan, karena bisa juga terjadi peristiwa seri atau remis, di mana kedua belah pihak tidak mampu lagi meneruskan pertandingan karena tidak dapat mencapai posisi skakmat. Dalam permainan catur, terdapat dua pihak yang saling berlawanan. Pihak pertama adalah pemegang buah catur berwarna putih, sedangkan pihak kedua adalah pemegang catur berwarna hitam. Pemegang buah catur berwarna putih memulai langkah yang pertama, yang selanjutnya diikuti oleh pemegang buah catur berwarna hitam secara bergantian. Permainan catur itu sendiri dilangsungkan di atas papan yang terdiri dari 8 lajur dan 8 baris kotak berwarna hitam dan putih secara berselang-seling. Setiap satu bidang catur hanya dapat menempati satu petak saja. Pada bagian terdepan masing-masing pihak terdapat 8 pion. Diikuti di belakangnya 2 beteng, lalu 2 kuda, kemudian 2 peluncur, lalu 1 seter, serta 1 raja. Untuk posisi raja pada catur berwarna putih, raja berada pada petak berwarna hitam. Sedangkan pada catur berwarna hitam, raja berada pada petak berwarna putih. Sehingga baik raja pemegang buah catur berwarna hitam maupun pemegang buah catur berwarna putih, keduanya berada pada lajur yang sama. Dalam setiap gerakan, setiap pemegang buah catur hanya dapat menggerakkan satu buah catur saja. Contohnya seperti ini. Kemudian seterusnya saling bergantian atau silih berganti. Dalam permainan catur, pemenang ditentukan dari pemegang buah catur yang berhasil mengalahkan raja atau yang berhasil menangkap raja. Pemenang tidak ditentukan oleh pemegang buah catur yang paling banyak menangkap buah catur milik lawan. Jadi, tujuan akhir dari permainan catur adalah menangkap raja milik lawan. Gerakan dasar catur dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, gerakan maju atau berpindah ke petak kosong, dan yang kedua, gerakan berpindah untuk menangkap catur milik lawan. Teman-teman, selanjutnya mari kita bahas satu persatu gerakan masing-masing buah catur. Yang pertama kita bahas yaitu gerakan pion. Pion hanya bisa bergerak maju. Pion dapat bergerak maju langsung 2 petak pada saat memulai langkah pertama saja. Contohnya sebagai berikut.
Untuk dapat menangkap catur milik lawan, pion tidak dapat bergerak maju, tapi hanya dapat melakukan dengan cara bergerak serong ke kiri dan ke kanan satu petak. Pion tidak dapat bergerak mundur. Yang kedua, gerakan kuda. Dalam permainan catur, kuda bergerak membentuk huruf L. Kuda dapat bergerak melompati buah-buah catur yang ada di sekitarnya. Jadi, kuda memiliki gerakan yang sama, baik untuk berpindah ke petak yang kosong maupun menangkap buah catur milik lawan, yaitu bergerak membentuk huruf L. Yang ketiga, gerakan benteng. Benteng memiliki gerakan yang lurus, baik ketika bergerak maupun ketika akan menangkap buah catur milik lawan. Benteng bisa melangkah lurus sepanjang baris dan lajur di papan, kecuali bila ada buah catur lain yang menghalanginya, sebab benteng tidak dapat melompati buah catur yang lain. Benteng dapat menangkap seluruh buah catur milik lawan. Yang keempat, gerakan peluncur. Peluncur bergerak sepanjang petak secara diagonal, tetapi peluncur tidak dapat melompati buah catur yang lain. Untuk dapat menggerakkan peluncur, kita harus menggerakkan pion terlebih dahulu. Selain berpindah ke petak yang kosong, peluncur juga dapat menangkap buah catur milik lawan dengan cara yang sama, yaitu bergerak secara diagonal. Yang kelima, gerakan seter. Gerakan seter merupakan kombinasi atau gabungan antara gerakan benteng dan peluncur, yaitu bergerak lurus sepanjang papan catur dan bergerak diagonal. Seter tidak dapat melompati buah catur yang lain. Seter memiliki gerakan yang sama, baik untuk berpindah ke petak yang kosong maupun menangkap buah catur milik lawan. Contohnya seperti ini. Yang terakhir, gerakan raja. Dalam pergerakannya, raja bergerak hampir sama dengan seter. Arah pergerakannya dapat bergerak ke segala arah, baik lurus maupun diagonal. Perbedaannya, raja hanya dapat melangkah satu petak saja, baik melangkah ke petak yang kosong maupun menangkap buah catur milik lawan. Dalam pergerakannya, raja dapat menangkap semua buah catur milik lawan kecuali raja dan seter. Selamat mencoba teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.